Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ernida Taresyana Baban, NIM 0563774474, UPBJC UT Medan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data 3, tugas 3 basis data, dan di sini saya akan mempraktekannya. Yang pertama kita akan baca dulu soalnya. Saya akan baca soal dulu terlebih dahulu. Tugas 3. Tugas 3 yang A melakukan praktikum transaksi, yang B melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, di sini saya tadi sudah membuka localhost, jadi kita akan masuk ke localhost-nya. Di sini saya sudah ada database-nya yang sudah saya buat pada tugas 2 sebelumnya. Untuk mengerjakan tugas 3 ini, pertama kita masuk ke database-nya. Di database-nya ada tugas 2 basis data. Lalu setelah kita masuk ke database-nya, kemudian kita klik masuk ke routines ini, bagian routines. Lalu kita klik new add routines dan kita buat di sini new routines-nya, yaitu routines name-nya saya akan buat di transaksi 1. Lalu kita drop. Setelah itu kita isi definisinya. Definisinya itu yang pertama kita pakai dengan perintah commit dahulu ya. Kita akan coba dulu di sini untuk transaksi pertama. Di sini kita langsung pencet aja go. Di sini sudah jadi, kita pencet execute. Baik, di sini sudah ada ya. Untuk ID pasiennya 24, terus nama pasien Dion, alamat pasien Bogor, jenis kelaminnya laki-laki. Baik, sudah jadi. Untuk perintah commit itu adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di sini kita akan buat lagi yang kedua. Kita create new routines, di sini kita buat transaksi 2. Di sini kita menggunakan perintah rollback, lalu kita drop. Pencet add routine, transaksi 2, lalu kita drop. Dan di sini kita buat definition-nya. Ini kita pencet go. Baik, di sini transaksi kedua juga sudah jadi. Kita pencet execute. Nah, di transaksi kedua ini kegunaannya rollback itu adalah menggugurkan perintah, menggugurkan sebuah perintah yang sedang berjalan. Nah, jadi di sini tuh Dion tetap tidak berubah jadi Selo karena adanya perintah rollback, yaitu setelah update jadi dia tetap Dion, tidak berubah menjadi Selo. Baik, lalu kita buat lagi transaksi selanjutnya, yaitu add routine selanjutnya. Di sini saya akan buat transaksi 3. Transaksi 3. Lalu kita pencet drop. Insert into. Oke, baik, kita pencet go. Nah, baik, di sini transaksi 3 sudah jadi, kita pencet execute.
Baik teman-teman. Nah, di transaksi 3 ini ada namanya Sheila, Gugun, dan Check. Di sini kita gunakan checkpoint. Checkpoint ini adalah perintah tempat di mana titik terakhirnya itu disimpan, lalu pencet go. Nah, tadi kan ditambahkan ada 3 nama. Namun, ada nama Sheila, ada nama Gugun, dan Jack. Tapi yang berhasil ditambahkan hanya nama Jack dan juga Sheila. Hanya 2 nama. Sedangkan tadi ada 3 nama ya di transaksi 3. Untuk nama Gugun kita pakai rollback. Yang seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa rollback itu adalah perintah untuk menggugurkan. Jadi untuk pasien Gugun tadi tidak masuk ke dalam daftar dan cuma ada di ID 25 dan 27 aja. Nah, jadi cuma ada nama Sheila dan nama Jack aja. Karena perintahnya di situ Sheila menggunakan perintah save point, checkpoint, dan Jack menggunakan perintah commit. Sedangkan Gugun menggunakan perintah rollback atau perintah menggugurkan. Baik, setelah jadi seperti ini, udah menjadi seperti ini ya. Nah, untuk masuk ke triggers, kita memerlukan tabel baru untuk kita ikutin tabel baru. Nah, untuk tabel baru itu kita ikutinnya dari panduan praktikum. Panduan praktikum kita buka di sini dulu. Ini panduan praktikum. Kita akan buat tabel baru. Buat tabel barunya itu di sini. Ini kita akan buat tabel seperti ini, yaitu ada nama obat, harga, dan stok. Terus ada kode obat juga. Baik, kita akan masuk ke localhost dulu. Lalu setelah itu di sini langsung aja kita tambahkan tabel baru ya. Kita pencet dulu database-nya. Di sini kita Nah, sudah jadi seperti ini. Tabelnya sudah jadi. Kita setelah jadi seperti ini kita indekskan yang dia ID ya, yang tulisannya ID semuanya diindekskan kayak ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Kita pencet indeks, lalu oke. Baik, setelah jadi seperti ini, kita lanjut ke designer. Di sini kita akan sesuaikan dengan praktikum, panduan praktikum yang ada di sini. Ada dokter admin, dokter. Kita sesuaikan dulu. Dokter admin, dokter. Baik, setelah kita sesuaikan jadi seperti ini. Setelah itu kita save dulu. Saya save page. Saya akan buat di sini tugas 3. B, D. Basis data. Baik, di sini kita buat create relationship. Setelah itu saya akan menyesuaikan sesuai panduan praktikum. Di sini ada ID. Baik, setelah jadi seperti ini tabelnya, kita akan
masuk dan buat ke tabel obat lagi selanjutnya. Tapi kita akan sesuaikan dengan panduan praktikum. Sesuai seperti ini. Panduan di praktikum ya. Kita akan buat seperti ini. Baik, kita masuk ke tabel obat. Lalu kita pencet di sini insert. Lalu kita pencet di sini kita pencet go. Sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini. Baik, sudah jadi. Ada kode obat A01 amikacin 2000. Terus stoknya 10, amoxicillin 15.000 stoknya 15, betadine 7.000 stoknya 5, flu 2.000 stoknya 10, demam 1.500 stoknya 100. Nah, di sini sudah kita input nama obatnya, ID obat, kode obat, harga dan stok. Kemudian di sini kita masuk ke transaksi obat, lalu ke trigger. Kita masuk ke transaksi obat, lalu kita masuk ke triggers. Kemudian kita klik yang ini, New Add Triggers. Jadi kita akan sesuaikan dengan yang ada di panduan juga. Dengan yang ada di panduan ya. Kita akan buat trigger namanya ini, kita buat TG jual. Nah, di sini kita akan uji coba pembeliannya. Pertama, kita akan buka tabel transaksi obat. Kita ke tabel transaksi obat. Transaksi obat. Lalu kita pencet insert. Terus kita pencet di sini ID transaksinya 2. ID pasiennya 22. ID obat kita pencet juga nomor 2. Saya akan membeli amoxicillin. Jumlahnya kita beli 2 obat. Jadi karena harga amoxicillin itu satunya 15.000, jadi kita kalikan 2, yaitu jadi 2 kali 15 yaitu 30.000 jumlah total ya. 30.000. Oke, baik. Udah jadi seperti ini. Go. Lalu jadi teman-teman udah seperti ini. Kita pencet go. Kita pencet ke browser. Ini 22 udah masuk pesanan kita, lalu kita pencet ke obat. Nah, di sini tadi amoxicillin itu stoknya di 15, tapi karena kita udah beli 2, jadi sisa stoknya itu hanya 13 aja. Begitu ya teman-teman. Begitu juga dengan obat-obat lainnya seperti obat flu, demam, ataupun betadine. Kalau kamu beli, maka jumlahnya akan berkurang dari stok ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam.